Raja Sangkara, misteri Raja Hindu mendirikan Candi Buddha di tanah Jawa. Borobudur adalah kuil Buddha terbesar di dunia, terletak di Magelang, Jawa Tengah, memiliki kekhasan banyak stupa, didirikan pada abad ke-8 Masehi, pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra, yakni wangsa atau dinasti raja-raja yang berkuasa di Medang, Ibumi Mataram. Wangsa ini juga menguasai Sriwijaya di Pulau Sumatera sejak kepemimpinan Bala Putra Dewa. Istilah Sailendra dalam bahasa Sanskerta artinya Raja Gunung, merujuk pada topografi gunung-gunung berapi tinggi seperti Gunung Merapi yang menghadap ke Borobudur. Ini mengindikasikan Sailendra adalah asli berasal dari tanah Jawa. Saila dan Indra yang berarti Raja Gunung identik pula dengan julukan Dewa Siwa, yakni dewa yang memiliki peranan penting dalam agama Hindu, termasuk dalam 3 dewa tertinggi dan paling dimuliakan dari dewa lainnya yang disebut Trimurti, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Nah, bagaimana bisa Raja Sailendra yang identik dengan Dewa Siwa meninggalkan jejak peninggalan Candi Borobudur yang kental dengan corak dan nuansa Buddha? Rahasia itu terungkap dalam prasasti yang disebut dengan Raja Sangkara. Siapakah Raja Sangkara? Siapakah Raja Sailendra? Jangan kemana-mana, simak selengkapnya setelah ini. Candi Borobudur dikenal dengan kemegahan bangunan berbentuk mandala dengan arsitektur punden berundak yang semakin ke atas semakin mengecil. Gaya mandala pada Candi Borobudur mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha, sementara tingkatannya menggambarkan kosmologi Buddha tentang hubungan ruang dan waktu dan alam semesta. Borobudur dibuat dari bahan dasar batu andesit, terdiri atas 10 lantai dengan setiap tingkatan memiliki makna sendiri. Secara vertikal, 3 tingkatan pada Candi Borobudur disebut dengan Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Karena ini merupakan bangunan Buddha, maka narasi sejarah sering disederhanakan bahwa Wangsa Sailendra adalah raja beraliran Buddha Mahayana. Padahal di sisi lain Sailendra artinya adalah Raja Gunung, identik dengan Dewa Siwa, bagian dari Trimurti, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa, dewa-dewa dalam agama Hindu. Pertama kita harus ketahui terlebih dahulu, bedakan antara Wangsa Sailendra dan Raja Sailendra. Wangsa adalah dinasti. Wangsa Sailendra berbeda dengan Raja Sailendra. Pada saat video ini dibuat, Indonesia tengah musim kampanye menuju pemilu 2024. Terjadi polemik istilah politik dinasti. Tentu kita tidak akan masuk ke ranah politik hari ini, tapi perlu diketahui bahwa istilah dinasti raja-raja sudah biasa kita dengar dalam catatan sejarah Kerajaan Jawa. Misalnya di Majapahit ada dinasti atau Wangsa Rajasa. Dan era sebelum itu ya seperti yang kita bahas sekarang, Wangsa Sailendra atau dinasti Sailendra, keluarga raja-raja dari keturunan Raja Sailendra. Wangsa Sailendra atau keluarga dari keturunan Raja Sailendra berkuasa di tanah Jawa dan Sumatera, Kerajaan Medang Ibumi Mataram, dan Sriwijaya yang berkuasa sejak Bala Putra Dewa. Di Indonesia, nama Sailendra Wangsa dijumpai pertama kali dalam Prasasti Kalasan. Tulisan Prasasti Kalasan menggunakan aksara Nagari dalam bahasa Sanskerta mencantumkan
angka tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Dalam prasasti ini terdapat keterangan bahwa para penasihat keagamaan Wangsa Sailendra telah menyarankan pembuatan bangunan suci kepada Maharaja Teja Purnapana Panamkarana. Bangunan ini dibuat sebagai tempat pemujaan bagi pendeta beragama Buddha untuk memuji Dewi Tara. Bangunan ini merujuk pada Candi Kalasan. Dalam prasasti ini Wangsa Sailendra disebut dengan nama Sailendra Gurubis, Sailendra Wangsa Tilakasha, dan Sailendra Raja Gurubis. Prasasti lain yang menyebutkan Sailendra Wangsa adalah prasasti Kelura yang berangka tahun 782 Masehi, Sailendra Wangsa Tilakena. Kemudian prasasti Abaya Girivihara berangka tahun 792 Masehi, Dharma Tungga Dewa Sailendra, dan ada di luar Indonesia, ditemukan dalam prasasti Ligor yang berangka tahun 775 Masehi, prasasti Nalanda. Perlu dicatat semua prasasti tersebut menyebutkan Sailendra sebagai sebuah wangsa atau dinasti. Prasasti ini dibuat oleh keturunan Raja Sailendra dan mereka penganut Buddha. Sejak kapan? Mari kita telusuri lagi. Sebelum itu kita cari tahu siapa induk dari wangsa yang sedang kita bicarakan. Satu keterangan terdapat dalam prasasti Sojomerto, sebuah nama, Dapunta Sailendra, yang diduga kuat sebagai induk dari nama wangsa Sailendra. Dari prasasti ini juga diketahui bahwa Dapunta Sailendra penganut Hindu Siwa. Prasasti Sojomerto ditemukan di desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ditulis menggunakan aksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno. Berdasarkan taksiran analisis paleografi diperkirakan berasal dari kurun akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi. Dalam prasasti ini memuat informasi keluarga Dapunta Sailendra. Ayahnya bernama Santanu, ibunya bernama Badrawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. Kita sudah pernah memuat bagan silsilah dari Dapunta Sailendra. Silahkan periksa kembali video di atas. Dari Sojomerto kita beralih ke prasasti Canggal. Prasasti yang ditulis di stela batu ini menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dipandang sebagai pernyataan dari Raja Sanjaya pada tahun 732 sebagai seorang penguasa universal dari Kerajaan Medang. Di dalamnya menceritakan tentang pendirian lingga lambang Siwa di desa Kunjara Kunja oleh Sang Ratu Sanjaya. Kunjara Kunja desa dapat berarti tanah dari pertapaan Kunjara, yang diidentifikasikan sebagai tempat pertapaan Resi Agastya, seorang maharsi Hindu yang dipuja di India Selatan. Dalam epik Ramayana diceritakan bahwa Rama, Sinta, dan Laksmana mengunjungi pertapaan Agastya di Gunung Kunjara. Terkait dengan keyakinan Raja Sanjaya tentu menganut Siwa, terbukti dengan pendirian lingga Siwa. Artinya dari Sailendra sampai Sanjaya, Raja Jawa masih Hindu Siwa. Bangunan-bangunan peninggalan bercorak Hindu. Dan berdasarkan kronologi sejarah, prasasti Kalasan, raja berikutnya adalah Ragai Panangkaran beragama Buddha. Maharaja Ragai Panangkaran menempati urutan kedua dalam daftar raja-raja Kerajaan Medang versi Prasasti Mantiasi. Namanya ditulis setelah Raja Sanjaya. Prasasti ini dikeluarkan oleh Maharaja Dyabalitung pada tahun 907. Dalam Prasasti Wanua Tengah III, yang pertama ditulis adalah Ragai Panangkaran sendiri. Dalam prasasti ini ditulis bahwa Ragai Panangkaran adalah anak dari Yang Mulia Mendiang di Hara, adik Yang Mulia Mendiang di Medang. Ragai Panangkaran adalah putra dari adik Mendiang di Medang. Raja Sanjaya memiliki adik, dan putra adiknya inilah yang menjadi raja berikutnya, yakni Ragai Panangkaran. Lebih lengkap tentang daftar raja-raja Wangsa Sailendra, silahkan lihat
video sebelum ini, kita kembali pada isu pokok bahasan, yakni keyakinan Raja Sanjaya dan penerusnya yang berbeda. Raja Sanjaya menganut Siwa dan Rakai Panangkaran menganut Buddha. Yang tentu implikasi dari keyakinan ini adalah jejak peninggalan peradaban berikutnya, termasuk Borobudur yang bercorak Buddha. Ragam teori dan spekulasi menyebutkan bahwa ini terkait dengan suhu dan konstelasi politik Jawa, Sumatera, Medang, Sriwijaya yang kala itu memanas. Pengaruh budaya masuk dari Sriwijaya. Rakai Panangkaran sebagai putra Sriwijaya mengkudeta Raja Sanjaya. Maka peralihan keyakinan dan agama ini nampak logis. Karena dari awal Sriwijaya dikenal dengan pusat pendidikan dan ajaran Buddha. Namun spekulasi kudeta ini dibantah dengan adanya temuan prasasti Wanua Tengah III yang menyebutkan Rakai Panangkaran adalah adik yang mulia mendiang di Hara, adik yang mulia mendiang di Medang. Lantas apa yang merubah keyakinan penerus dari Raja Sanjaya? Raja Sanjaya yang semula penganut Siwa Buddha kemudian diteruskan oleh Rakai Panangkaran yang menganut Buddha. Jawaban dari teka-teki ini terbuka dalam prasasti Raja Sangkara. Prasasti Raja Sangkara adalah prasasti yang berasal dari abad ke-8, ditemukan di Sragen, Jawa Tengah. Dalam prasasti ini disebutkan seorang tokoh bernama Raja Sangkara yang berpindah keyakinan karena agama Siwa yang dianut adalah agama yang ditakuti banyak orang. Raja Sangkara pindah agama ke Buddha karena di situ disebutkan sebagai agama yang welas asih. Disebutkan pula sebelumnya ayah Raja Sangkara wafat karena sakit selama 8 hari. Karena itulah Sangkara takut akan sang guru yang tidak benar, kemudian meninggalkan agama Siwa menjadi pemeluk agama Buddha Mahayana dan memindahkan pusat kerajaan ke arah timur. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia, Raja Sangkara disamakan dengan Rakai Panangkaran, sedangkan ayah Raja Sangkara yang dalam prasasti ini tidak disebutkan namanya, disamakan dengan Raja Sanjaya. Ditafsirkan bahwa Raja Sanjaya menjalankan ritual yang sangat berat atas saran sang guru, Resi Brahmana pemuja Siwa. Akibat ritual ini dalam 8 hari, Raja Sanjaya sakit keras yang berakibat pada kematiannya. Putranya, Rakai Panangkaran yang khawatir akan ajaran guru Siwa yang dianggapnya tidak benar, kemudian berpindah keyakinan menjadi penganut agama Buddha Mahayana. Isi dari prasasti ini sejalan dengan carita Parahyangan. Dalam carita Parahyangan disebutkan bahwa Raja Sanjaya menyuruh putranya, yakni Rakai Panaraban, untuk berpindah agama karena agama Siwa yang dianutnya ditakuti oleh semua orang. Namun sayangnya prasasti Raja Sangkara yang pernah disimpan dalam museum pribadi Adam Malik Raib hilang entah kemana. Diduga ketika museum ini ditutup dan bangkrut pada tahun 2005 atau 2006, koleksi prasasti Raja Sangkara ikut terjual. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah wama jaro baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.